few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Saputri dengan NIM 8605448821 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tutor Dr. Yulia Siska MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan pembahasan tentang sesuatu yang ada atau wujud, real, serta universal dengan mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau objek yang akan ditelaah dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra sehingga membuahkan sebuah pengetahuan serta menjadi asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek penelaahan tersebut. Ada beberapa pandangan pemahaman tentang ontologi, diantaranya monoisme. Monoisme menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Yang kedua ada dualisme. Dualisme menganggap bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, seperti benda dan ruh, jasad, dan spirit. Yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme menganggap bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat ada nihilisme. Nihilisme merupakan sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Yang kelima ada agnostisisme. Agnostisisme dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Dalam kaitannya dengan kaidah moral bahwa dalam menetapkan objek penelaahan tidak diperbolehkan melakukan upaya yang bersifat mengubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri permasalahan kehidupan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantar yang harus dilalui dalam mewujudkan suatu tujuan. Landasan epistemologi, ilmu tercermin secara operasional dalam metode ilmiah. Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya dengan berdasarkan, yang pertama, dengan berdasarkan kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Yang kedua, berdasarkan menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut. Yang ketiga, berdasarkan melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Kerangka pemikiran yang logis ialah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan tersebut. Dasar ilmu aksiologi membahas tentang manfaat yang diperoleh dari pengetahuan yang didapatkannya. Terdapat 3 macam cara orang mengatakan jawaban tentang pernyataan yang mengenai hakikat nilai dari aksiologi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandangan ini, nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman mereka. Yang demikian dapat dinamakan dengan subjektivitas. Yang kedua, nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Pendirian ini dinamakan objektivitas logis. Yang ketiga, nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Pendirian ini dinamakan objektivitas metafisik. Disinilah etika menjadi ketentuan mutlak yang akan menjadi penyemangat yang baik bagi pengetahuan untuk meningkatkan derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kesadaran ontologi, epistemologi, dan aksiologi membimbing perilaku etis sehari-hari, menerapkan nilai-nilai etis dalam tindakan menciptakan keseimbangan antara keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi memainkan peran dalam pengambilan keputusan etis. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pemahaman ontologis tentang keberadaan manusia mungkin lebih cenderung mempertimbangkan implikasi etis dalam tindakan mereka. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.